Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Himasep Podcast. Jadi, hari ini kita akan membicarakan tentang wisudawan terbaik dengan narasumber kita yaitu Kak Anissa. Welcome Kak Anissa. Halo. Oke, jadi Kak Anissa ini merupakan mahasiswa agribisnis angkatan 2019 dan beliau baru aja lulus tahun ini dengan predikat lulusan wisudawan terbaik di Fakultas Pertanian pada wisuda ke-112. Oke, jadi apa kabarnya nih Kak Anissa? Alhamdulillah baik. Kalau Lipia gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Lama banget nih udah nggak ketemu Kak Anissa. Sekarang lagi sibuk apa nih Kak? Lagi sibuk kuliah sama kerja. Freelancer sih sebenarnya. Kuliah di mana Kak kalau boleh tahu? Sebelah di pasca jurusan Magister Ekonomi Pertanian. Oke, jurusan magister tuh. Bagi teman-teman kalau kangen sama Kak Anissa dan mau berjumpa bisa ke sebelah ya. Mampir guys. Mampir. Oke, mungkin langsung aja nih Kak untuk pertanyaan pertama yaitu mungkin kan dari teman-teman podcast sendiri ada yang anak baru maba. Jadi mungkin dari mereka ada yang belum tahu tuh sama Kak Anissa. Boleh deh kami minta Kakak sedikit mengenalkan diri Kakak sendiri. Oke, aku izin perkenalkan ya. Hai semuanya, aku Anissa. Aku dari Agribisnis 2019 dan aku lulus di 2023 pada bulan Juli. Jadi sekarang aku lagi lanjutkan studi aku di Magister Ekonomi Pertanian dan juga sambil kerja sebagai freelancer di salah satu bimbingan belajar di Banjarbaru dan Martapura. Mungkin itu aja Lutfi ya. Terima kasih. Oke, sama-sama Kak. Oke, jadi mungkin dari kita kan banyak nih yang belum tahu gimana ya caranya supaya bisa menjadi wisudawan terbaik dan apa yang memotivasi kakak supaya bisa menjadi wisudawan terbaik. Oke, sebenarnya aku selama kuliah nggak menargetkan untuk menjadi wisudawan terbaik. Kalau untuk kuliah sendiri, motivasinya ya karena aku memang pengen kuliah di sini. Waktu jalur seleksi bersama, kayak sekarang, UTBK ya? UTBK. Nah, itu ya kalau sudah memasuki jenjang perkuliahan, kalian harus tetap ingat goals kalian masuk kuliah itu apa. Kalian harus bikin plan selama kalian kuliah, apa yang mau kalian capai, apa yang pengen kalian kembangkan di diri kalian sendiri. Dan kalaupun nanti kalian memang menargetkan untuk menjadi wisudawan terbaik atau memiliki prestasi di program studi kalian masing-masing, kalian harus tetap konsisten dan juga berdoa kepada Allah dan juga minta restu kepada orang tua. Mungkin itu sih motivasinya. Kalau untuk target untuk menjadi wisudawan terbaik itu sebenarnya di luar ekspektasi aku. Itu semacam bonus mungkin. Oke, gitu guys. Jadi memang sebenarnya Kak Anissa sendiri nggak ada menargetkan ya Kak, tapi ya alhamdulillah hasil kerja keras. Hasil kerja keras. Iya. Jadi mungkin kan kakak juga selama perkuliahan mengikuti organisasi ya Kak ya. Nah, ada nggak tuh tips-tips kakak menjaga keseimbangan antara kakak dengan kegiatan organisasi dan di perkuliahan? Oke, kalau untuk supaya kitanya balance antara kuliah dan juga kegiatan organisasi ataupun kegiatan eksternal di kampus, kalau menurut aku kita semua harus punya skill time management. Jadi dari kalian sendiri harus bisa memanage waktu antara kalian kuliah atau belajar, waktu untuk organisasi dan juga waktu untuk hura-hura, happy-happy. Jangan cuma suntuk kerjaannya, suntuk belajar, suntuk organisasi. Kalian juga harus punya waktu buat kalian sendiri. Jadi itu menjadi sebagai sarana buat kalian nge-refresh lagi, nge-refresh pikiran sama diri kalian. Jadi kalau untuk time management itu bisa kalian siasati. Kalau untuk maba ya, itu semester 1 sampai 2 itu cukup full dengan praktikum. Jadi bisa kalian bikin timeline pribadi. Nah, timeline pribadi itu semisalkan kalian diberi deadline tugas itu 7 hari. Nah, targetkan di 5 hari pertama itu kalian sudah selesai, mulai dari pengerjaannya, merangkai atau merancang apa yang harus dilakukan, dan 2 hari terakhir itu kalian sudah bisa santai, mau jalan-jalan atau mau hangout sama temen juga boleh. Jadi
menurut aku itu merupakan skill yang harus kalian punya kalau di kuliah. Selain itu kalau untuk menjaga IPK, Kakak sarankan untuk kalian itu tetap aktif di kelas, aktif bertanya ataupun aktif menjawab pertanyaan dari dosen. Sebelum kuliah itu usahakan kalian harus bisa ya minimal sedikit lah baca-baca PPT yang ingin diajarkan dari dosen yang bersangkutan atau nge-review dari apa ya yang diberikan minggu lalu atau pertemuan sebelumnya. Jadi kita itu udah punya gambaran mengenai apa yang akan kita bahas dan apa yang akan kita dapatkan selama mata kuliah itu diajarkan oleh dosen. Gitu sih. Oke. Nah, itu dia tips-tips dari Kak Anissa untuk menjaga keseimbangan antara organisasi dan di perkuliahan ya Kak ya. Iya. Oke, jadi mungkin boleh nggak Kak nih? Aku pengen tahu sedikit tentang pengalaman organisasi Kakak. Oke, kalau untuk pengalaman organisasi, aku mulai itu dari Tunas Himasep di sini. Lalu aku lanjut ke Himasep, masuk ke Departemen 3, bidang apa itu? Prestasi dan apresiasi. Lalu aku lanjut ke BEM Fakultas Pertanian sebagai koordinator Departemen Akademik dan Prestasi. Wow. Jadi itu dia guys pengalaman dari organisasi Kak Anissa. Oh iya, satu lagi Oh, ketinggalan. Aku masuk organisasi eksternal kampus itu organisasi penerima beasiswa Jarum Foundation angkatan ke-37. Oh iya. Oke, jadi Kak Anissa merupakan salah satu penerima beasiswa di Jarum Foundation, teman-teman. Nah, mumpung Kak Anissa ada di sini, nggak akan kita sia-siakan buat nanya tips-tipsnya juga buat dapat beasiswa. Jadi, dari Kak Anissa apa aja nih Kak tips-tipsnya? Kalau untuk tips supaya dapat beasiswa, yang pertama kalian lakukan itu kalian harus cari tahu dulu info tentang beasiswa yang pengen kalian ikutin. Dan menurut aku, seleksi administrasi dan waktu kita mengumpulkan administrasi yang bersangkutan dengan syarat untuk menerima beasiswa itu sangat penting karena dari administrasi itu biasanya sudah dilihat apakah kita ini orangnya teliti atau enggak. Terus kalau dari sistem administrasi juga biasanya ada sistem gugur. Jadi kalian selain harus menyiapkan administrasi, kalau kalian sudah maju ke tahap selanjutnya, kalian juga harus cari tahu mengenai beasiswa apa dan tentang beasiswa yang ingin kalian dapatkan. Jadi kalian itu bisa dilihat sama pihak yang memberikan beasiswa bahwa kalian orang yang kompeten dan juga orang yang memang mengetahui banyak mengenai beasiswa yang dia berikan. Selain itu, selain tips tadi, ada juga hal-hal yang harus kalian perhatikan selama perkuliahan agar nantinya dapat menunjang kesuksesan kalian dalam mendapatkan beasiswa yang pertama. Kalian harus tetap menjaga IP kalian. Menurut aku, IP ini sangat penting karena dari beasiswa sendiri biasanya ada menetapkan minimal IPK dari mahasiswanya. Dan juga selain IPK, kalian juga harus mempunyai capaian atau hasil dari lomba ataupun seminar atau workshop kegiatan yang kalian ikuti selama berkuliah. Nah, jadi kalau misalkan kalian dapat sertifikat waktu SMA itu biasanya nggak diterima, nggak bisa diajukan. Jadi sertifikat-sertifikat yang kalian capai di bangku perkuliahan itu sangat penting. Nah, supaya nantinya itu menjadi nilai plus bagi kitanya. Dan juga selain itu kalian juga harus aktif. Selain aktif di kelas, aktif juga organisasi atau ikut ya himpunan lah misalkan. Nah, jadi dari beberapa hal tadi itu yang bisa menunjang kalian untuk dapat beasiswa. Dan juga jangan takut untuk mencoba. Kakak juga pernah gagal ikut beasiswa. Jadi jangan terpana dengan kegagalan itu. Jadi harus harus mau lagi untuk coba beasiswa lain atau coba beasiswa yang sama tapi di tahun selanjutnya dengan persiapan yang lebih baik gitu. Oke, terima kasih Kak Anissa atas Iya, tips-tipsnya.
selanjutnya nih, selama Kakak berkuliah di sini, apakah ada pengalaman-pengalaman yang paling berkesan nih, Kak? Oke, kalau untuk pengalaman menurut aku ya yang paling berkesan selain skripsi yang merupakan ujian hidup dan harus dilalui, itu ada pengalaman aku berkesempatan menjadi mahasiswa berprestasi tingkat fakultas yang berkompetisi di tingkat universitas. Jadi aku ketemu sama mapres-mapres dari fakultas lain yang ada di Universitas Langumangkurat. Nah, di situ paling paling wow ya, karena mungkin kita merasa kita yang paling hebat di fakultas sendiri. Tapi waktu di sana, kalian itu merasa amazed sama yang lain. Jadi itu menjadi eh, pembuka untuk aku supaya bisa lebih baik, bisa lebih berkembang. Karena kalau aku stuck di sini-sini aja, kita nggak bakal pernah ngeliat lingkungan luar. Jadi jangan merasa kalau kalian itu paling hebat, sedangkan di luar sana masih banyak yang lebih hebat gitu. Terus selain ikut Filmapres, aku juga pernah tuh ikut ya itu apa ya kegiatan dari Jarum tadi. Jadi aku ketemu secara virtual sayangnya. Harusnya sih offline karena COVID kemarin itu. Oh ya, lagi zamannya COVID Iya, ya. COVID kemarin. Jadi aku kan angkatan 37 nih. Nah, itu kami full online. Jadi ketemunya via virtual semua. Tapi walaupun via virtual itu seru banget. Waktu itu jadi apa ya? Aku jadi ketua kelompoknya. Jadi aku menaungi, menghandle orang-orang hebat dari berbagai fakultas dan universitas di seluruh Indonesia. Aduh itu sakit banget kepala aku karena sibuk parah, mereka sibuk banget. Terus juga mereka itu gimana ya? Public speaking-nya bagus banget. Jadi selain public speaking bagus, mereka juga kritis. Jadi aku ngehandle mosi-mosi mereka, pendapat mereka jadi satu keputusan yang nantinya bakal memberikan keuntungan bagi kami semua. Nah, dan juga kalau untuk ngehandle orang-orang ya bisa dibilang orang-orang yang luar biasa ini itu perlu kesabaran yang ekstra. Karena kan kita nih waktu Indonesia Tengah ya. Mereka rata-rata waktu Indonesia bagian barat. Jadi misalkan rapat itu kita jam 9 WIB. Bayangkan di sini jam 10 malam. Sengantuk apa? Nah, sengantuk apa? Terus juga mereka itu kalau udah ngomong, udah ngasih pendapat, itu gimana ya? Kadang nggak bisa dibantah karena mereka memang punya point of view-nya masing-masing dan semua point of view mereka itu masuk akal. Jadi bingung yang mana nih yang harus dipilih itu sih. Jadi dari pengalaman itu aku dapat belajar untuk ngambil sisi leadership-nya. Jadi kalau jadi pemimpin itu harus kayak gimana, nge-leader orang-orang yang jadi anggota kita tuh harus gimana, nge-follow up mereka juga harus gimana. Nah, dari situ sih. Tapi sayangnya tuh virtual, angkatan yang di bawah aku nih. Dia langsung berangkat ke sana. Dibiayain, guys. Ayo ikut Jarum. Soalnya biaya biaya penerbangan, biaya hotel, terus makan. Terus dapat yang kayak jaket, koper itu. Ya, merchandise. Itu gratis. Jadi kalau untuk beasiswa itu ya sangat mengembangkan kitanya. Jadi punya soft skill yang lebih unggul lah bisa dibilang gitu. Belum lagi ketemu sama orang-orang jauh, iya, orang luar, betul. pasti Jadi bakalan nambah pengalaman lebih banyak lagi ya Kak betul ya. banget. Tuh. Jadi buat teman-teman jangan sia-siain waktu di masa perkuliahan ini buat nambah pengalaman sebanyak-banyaknya. Betul. Oke, next kita ngomongin tentang tokoh inspiratif nih guys. Jadi dari Kak Anissa sendiri, apakah punya nih Kak tokoh inspiratif yang bisa memotivasi Kakak sampai Kakak ada di posisi yang sekarang ini? Oke, untuk tokoh inspiratif pastinya ada. Kalau dari internal keluarga aku sangat kagum sama mamaku karena mama aku itu sering jadi pembicara atau narasumber di beberapa daerah di Kota Banjarmasin. Bukan Banjarmasin, Kalimantan. Nah, Kalimantan Selatan. Jadi selain aku menjadi ibu supir ya untuk mama aku, biasanya aku bisa masuk ke ruangan tersebut. Jadi bisa lihat hal apa aja yang mama aku lakukan kalau misalkan kita lagi berbicara atau memberikan materi di depan banyak orang. Kalau untuk yang tokoh terkenal, itu aku sangat suka sama Mbak Nana. Nah, Mbak Najwa Shihab. Iya. Selain kritis, Mbak Nana juga sangat berwibawa. Auranya itu sangat apa ya? Sangat
membangun independent woman. Nah, kayak Betul. gitu. Jadi itu sangat menginspirasi aku untuk menjadi independent woman, dan juga seharusnya perempuan itu bisa untuk berpikir kritis seperti Mbak Nana sampaikan gitu. Jadi itu sih yang paling aku sukai. Kalau untuk tokoh laki-laki yang di Indo atau luar kayaknya masih belum ada kan. Soalnya aku kan kalau cowok lebih baik ngependel ya. Ya, betul. Jadi itu Opa-opa. iya, sarana sarana hiburan aja mungkin. Kalau untuk yang menginspirasi di bidang akademik atau karir masih belum nemu. Belum Gitu sih. ketemu. Belum Oke. nemu. Itu dia Mbak Najwa Shihab sebagai tokoh inspiratif bagi seluruh perempuan di Iya, Indonesia betul. kayaknya ya, Kak ya. Selain Maudy Ayunda. Betul. Mm-mm. Oke. Eh, selanjutnya nih ngomongin tentang wisudawan terbaik lagi. Kan Kakak mendapatkan gelar itu. Ya. Gimana sih perasaan Kakak waktu tahu Kakak mendapatkan gelar wisudawan terbaik? Dan hal apa nih yang Kakak rencanakan setelah ini? Oke. Untuk perasaan menjadi wisudawan terbaik itu sebenarnya cukup kaget ya. Karena aku itu nggak dikabarin dari jauh-jauh hari dari pihak fakultasnya. Jadi itu masih menjadi misteri. Siapa yang menjadi wisudawan terbaik di 112? Karena aku kemarin 112. Nah, tapi aku dapat spill dari teman-teman aku di BEM. Wah. Nah, yang lanjut BEM sekarang. Jadi tiba-tiba aku tuh di chat sama departemen Akpresnya, ngucapin selamat. Loh, kata aku belum Apa ada ini? pengumuman ini, belum dikasih tahu, belum valid menurut aku. Tapi mereka udah ngekontak aku, ngucapin selamat. Jadi aku nanya sama akademik. Terus kata akademik, ya emang aku gitu. Kaget sih, karena aku nggak pernah nge-expect, nggak pernah menargetkan buat jadi wisudawan terbaik. Sama halnya kayak aku kemarin jadi mahasiswa berprestasi. Aku nggak ada ngenargetin selama aku kuliah aku harus jadi mapres gitu loh. Karena waktu aku kuliah itu tujuan aku belajar organisasi sama ikut-ikut lomba supaya uang uang juaranya itu bisa buat aku sendiri. Nah, cari duit. Nah, Betul. itu cuan. Cari Nah, duit bagi mahasiswa. iya betul, itu Salah salah satu sarananya. Oke, selain perasaan kaget menjadi wisudawan terbaik, pasti ada rasa harunya dan bangga karena di antara ribuan orang di auditorium itu kita langsung dipindahkan talinya sama Pak Rektor. Wow. Dan itu di depan dipanggil per fakultas masing-masing yang jadi wisudawan terbaiknya. Jadi sama orang tua tuh, gandeng orang tua kita ke depan. Terus sebenarnya aku pengen nangis sih karena aku baru pertama kali bawa mama sama babah aku ke depan orang atas prestasi aku. Jadi sebenarnya sangat terharu sih, bangga gitu loh. Dan bisa salaman langsung sama Pak Rektor dan dilihat sama ribuan orang yang wisuda di 112 gitu. Wow. Pengalaman paling mengesankan. Iya, luar biasa. Oke, mungkin next dari Kak Anissa sendiri ada rencana nggak nih Kak setelah lulus dari S1 dengan gelar wisudawan terbaik? Oke, kalau setelah jadi wisudawan terbaik itu ada rewardnya dari universitas bahwa kita sebagai wisudawan terbaik 1, 2, dan 3 itu dapat potongan SPP 100% pada semester 1, ya. Semester 2, 3, dan 4-nya potongan 50%. Nah, jadi lumayan banget tuh buat dipakai untuk lanjutin studi. Jadi aku milih pasca sarjana di sini, di samping di Gedung 1 jurusan Magister Ekonomi Pertanian. Jadi aku lanjut studi itu dengan ngeklaim reward dari universitas. Iya, potongan SPP itu lumayan banget. Iya, betul, cuan lagi tuh guys, prestasi menghasilkan cuan. Kapan lagi? Betul. Oke, hari ini banyak banget nih pengalaman dan tips and trik yang disampaikan dari Kak Anissa buat kita sebagai mahasiswa. Jadi jangan sampai kalian menyia-nyiakan waktu yang ada, gitu ya Kak ya. Setuju.
tambah pengalaman sebanyak-banyaknya. Iya, kembangkan diri, explore apa yang bisa jadi keunggulan dari diri kalian. Betul, karena kebanyakan mahasiswa zaman sekarang lebih nyaman jadi kupu-kupu nih ya, kuliah pulang. Atau yang aku nggak tahu passion aku di mana. Atau aku merasa salah jurusan. Nah, itu susah, itu sudah susah. Jadi janganlah kalian terjebak sama kata-kata salah jurusan ya Kak ya. Iya. Jangan disia-siain deh. Sebelum berakhirnya podcast kita hari ini, akan ada sesi penyerahan plakat wisudawan terbaik kepada Kak Anissa yang akan diserahkan langsung oleh Ketua Umum kita, yaitu Muhammad Hidayatullah. Izin diri ya. Ya. Selamat ya Kak. Terima kasih. Ya, sama-sama, makasih juga. Ya, thank you deh. Makasih banyak. Doain nih Kak supaya kita yang ada di sini bisa menyusul loh mendapatkan peringkat wisudawan terbaik. Amin. Oke, sekian buat podcast kita hari ini. Sebelumnya ada pantun nih dari aku. Burung dara, burung cendrawasih. Cakep. Cari dulu di Papua. Cakep. Cukup sekian, terima kasih. Asik. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.